Namun, Qin Yichen saling memandang dengan Ke Tiangxuan, dan berkata, benar saja, semakin dalam Anda pergi, semakin menakutkan kematian Zhou Yuan. Baru saja, Ke Tiangxuan hanya kehilangan 1 tahun nyawa, tetapi Wei Yuanxiang benar-benar kehilangan 10.000 tahun. Pada saat ini, Putri Wenxing dan yang lainnya juga mempelajari kebenaran. Melihat pemandangan di depan mereka, semuanya ketakutan dan ketakutan. Hanya beberapa tarikan napas akan memenangkan umur panjang orang, siapa yang bisa menahannya? Tanda tanya. Selain itu, Wei Yuanxiang hanya dipindahkan 1000 mil jauhnya oleh ruang dan waktu Qin Yichen, tetapi ujung benua ini jelas bukan 1000 mil. Oasis di depannya masih sunyi dan sunyi. Kecuali itu dipengaruhi oleh Qin Yichen dan kekuatan supernatural dari pemetik bintang ketika dia melakukannya, tidak ada yang berbeda. Namun, kekuatan tak terlihat, tak berwujud. Tapi tak bisa dijelaskan yang bisa merampok hidup Anda ini sungguh luar biasa. Wei Yuan sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan berumur panjang, akan baik baginya untuk berkultivasi. Itu sangat mendung untuk apa-apa. Namun, Wei Yuanxiang juga tidak bodoh, Qin Yichen tidak melihat bayangan berkedip di sudut matanya. Sumpit kecil, kamu pikir kamu mengadu orang tua itu. Tapi kamu tidak berharap membantunya membuat penemuan besar. Setelah mengutuk keras dari lubuk hatinya, Wei Yuanxiang memandang Raja Pemetik Bintang dan mengubah suaranya untuk berkata, Raja. Umur 10.000 tahun saya tidak sia-sia. Kekacauan kecil itu tidak akan pernah menyangka bahwa dia menggunakan waktu dan ruang untuk membuatku mendung barusan. Tapi dia membuatku panik dan melirik ke sungai. Sikuan, ya, sebuah aliran mengalir perlahan, dan hujan bintang jatuh di sungai. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Penangkap Bintang juga tiba-tiba tercengang. Tanpa diduga, Qin Yichen tidak berbicara tentang etika bela diri, melainkan membantu Wei Yuanxiang membuat penemuan yang luar biasa. Kamu belum tua. Kamu yakin, hujan bintang itu semua adalah bintang? Bagaimana aliran mata air bisa dibendung? Wei Yuanxiang mengertakkan gigi, saya yakin. Hujan bintang, seperti tetesan hujan, mengalir di sungai. Bintang-bintang bertitik, itu sepenuhnya benar. Mata raja yang menangkap bintang itu berkedip, seberapa jauh aliran air itu dari kita? Wei Yuanxiang mengenang. Mungkin ribuan mil. Berdiri di sini, diblokir oleh pegunungan yang tinggi, dan kebetulan itu adalah tepi yang tidak bisa mereka lihat. Qin Yichen menggunakan waktu dan ruang untuk menggerakkan Wei Yuanxiang untuk sementara waktu, bergegas naik turun, tetapi dia membuat penemuan besar. Pada saat ini, Raja Penangkap Bintang sepertinya mempercayai kata-kata Wei Yuanxiang. Meskipun hujan bintang berubah menjadi tetesan hujan dan jatuh ke sungai, itu sulit dipercaya. Tetapi kekuatan yang tidak terlihat dan tidak berwujud di depan Anda. Tetapi kekuatan yang dapat merebut dolar kehidupan tidak terlihat dan berbahaya. Bagaimana hal itu bisa dinilai dengan akal sehat di sini? Sepertinya kita benar-benar menemukan sebuah penglihatan. Meskipun masih belum jelas apakah ini era primordial, penemuan Wei Yuanxiang sangatlah penting. Wei Yuanxiang juga memelototi Qin Yichen dengan keras, diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tugas-tugas kecil, lelaki tua itu menoleh, dan terima kasih banyak. Tapi tak lama kemudian, Raja Pemetik Bintang itu mengerutkan kening, anti pencuri ini ada di sisi kita, saling menjaga. Jika kita mengambil tindakan, bagaimana mereka bisa duduk dan menonton? Lebih jauh lagi. Jarak puluhan ribu mil. Anda dikirim ribuan mil sebelum Anda tua. Hanya beberapa napas saja menghabiskan puluhan ribu tahun kehidupan, dan kemudian Anda bergegas maju. Karena itu, King of Star Reaching mengambil beberapa langkah ke depan, menjulurkan kaki,
dan membandingkannya secara visual, persis jarak antara Ke Tiangsuan dan Qin Yichen ketika mereka berdiri dalam kegelapan. Setelah beberapa napas, Raja Pencapai Bintang menarik kakinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya merasa bahwa kaki yang saya julurkan tadi telah membentuk celah beberapa tahun dengan tubuh Tao saya. Dengan kata lain, umur panjang telah hilang selama beberapa tahun. Tampaknya semakin dalam Anda pergi, semakin cepat hidup Anda akan berlalu. Seharusnya kekuatan yang tidak diketahui itu menjadi lebih kuat." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi kekuatan digital seperti Wei Yuanxiang dan Wei Lingtian tiba-tiba berubah. Wei Lingtian mengutuk, "Tempat ini benar-benar jahat. Ribuan mil ke depan. Beberapa tarikan napas akan membuatmu kehilangan 10.000 tahun kehidupan. Jika kau mengikuti spekulasi ini, berapa banyak nyawa yang harus kita korbankan untuk puluhan ribu mil?" Kuat sebagai sekelompok kekuatan besar, saya tidak bisa menahan gugup saat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka akhirnya terbangun karena takut akan kematian. Ketakutan semacam ini berbeda dengan pemenggalan kepala, tetapi kematian yang menakutkan. Faktanya, bukan hanya Qin Yichen. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di surga kaisar pada dasarnya tidak dapat bertahan dari kelelahan umur. Dan kebanyakan dari mereka jatuh karena pertempuran. Terutama setiap kontroversi kekaisaran, dapat dikatakan bahwa ini adalah serbuan yang kejam. Tetapi pada saat ini, kekuatan digital merasakan ketakutan akan kematian. Jantung berdebar seperti ini membuat mereka melihat sekeliling dan tidak bisa menahan gemetar. The Star Reaching King lebih tenang. Dia memandang Qin Yichen, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya menjadi lebih serius. "Saya khawatir bahwa ada kekuatan yang lebih menakutkan di depan. Atau kekuatan mengerikan dari kekuatan semacam ini tidak disebabkan oleh menghilangnya Souyuan dengan cepat karena aliran waktu. Jangan lupa bahwa pisau pencuri adalah dewa bawaan. Pedang itu abadi, dan hidup tidak ada habisnya, tapi dia juga berhenti di sini." Itu menunjukkan bahwa kekuatan ini membuat pisau pencuri terlalu tabu. Begitu ucapan ini keluar, Wei Yuanxiang tidak bisa menahan nafas dingin, meskipun dia sudah lama ingin memotong Qin Yichen ribuan kali. Namun, keanehan Dewa Xiantian di Souyuan membuatnya harus dikagumi. Dengan kata lain, dewa bawaan tidak memiliki konsep umur, hanya hidup dan mati Taoisme. Tapi kekuatan ini, bahkan pisau pencuri tidak berani bergerak. Kekuatan besar menjadi semakin ketakutan pada saat ini. Karena mereka telah menguasai surga selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat kekuatan yang begitu aneh. Kekuatan macam apa ini? Warna kulit raja meraih bintang tidak pasti. Meskipun jaraknya ribuan mil, jika mereka meledak dengan kekuatan ilahi, mereka dapat mencapainya dalam waktu singkat. Bahkan jika kerugian dolar seumur hidup 10 kali lipat, mereka hanya akan kehilangan lebih dari 100.000 tahun dolar seumur hidup. Harga ini masih terjangkau. Tentu, ini juga tergantung nilainya. Bintang dan hujan adalah harta yang sangat berharga. Dan menurut Wei Yuanxiang, hujan bintang jatuh ke sungai seperti tetesan air hujan jelas. Arus itu jelas bukan waktu senggang. Berjuang selama lebih dari 10.000 tahun hidup. Bisa memenangkan peluang besar, bukan tidak mungkin mengambil resiko. Tapi Raja Bintang memiliki dua keraguan. Yang pertama adalah konsekuensi dari kedalaman puluhan ribu mil. Apakah benar seperti yang dia harapkan? Umurnya hanya 10 kali lipatnya? Dengan kekuatan mengerikan yang tidak bisa dikenali. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada variabel lain? Yang kedua adalah bahwa sekali mereka berjuang untuk kehilangan umur,
Kaisar Ke bukanlah orang bodoh, dan pasti akan ikut. Bagaimanapun, semua orang hampir tidak bisa berjuang untuk hidup mereka. Bagaimana cara menyingkirkan anti pencuri ini? Raja penangkap bintang sedang bermeditasi, dan Wei Yuanxiang juga menyadari masalahnya. Dan tidak bisa tidak menyesal. Dia juga panik pada saat itu. Dia mengetahuinya, mengertakkan gigi, dan terbang sejauh puluhan ribu mil. Di mana lagi dia perlu berjuang? Tentu saja Wei Yuanxiang baru saja memikirkannya, nyatanya masih shock. Sayangnya, ini masalah besar, jadi aku tidak membawa umpan meriam.